Misyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Agung Fajar Gagawiarja NIM 577 dengan Reza Pahlevi Raring NIM 560 akan mempresentasikan tentang tugas kami. Temanya adalah teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Next. Kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Kejahatan itu menurut saya pribadi adalah hal yang menurut hati nurani kita jahat. Terkadang kita menilai perbuatan jahat seseorang di dalam hati nurani kita. Itu adalah jahat. Tapi terkadang orang yang melakukan hal itu nilainya tidak jahat di hati nuraninya. Tetapi setiap insan manusia pasti dapat membedakan mana yang jahat dan yang baik. Lalu ada tindak kriminal. Tindak kriminal yaitu perilaku manusia yang melanggar norma hukum yang diterapkan di suatu tempat yang bersifat merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Next. Dan kriminologi itu ilmu yang memperhatikan tentang kejahatan. Lebih tepatnya yaitu memperhatikan tindak kriminal yang bermula dari kejahatan. Next. Contoh-contohnya, kasus-kasusnya, 1, pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Jadi udah fix kalau ia melakukan tindak kriminal. 2, dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non-penal. 3, perilaku yang dideskriminalisasi. 4, populasi pelaku yang ditahan. 5, tindakan yang melanggar norma. 6, tindakan yang mendapat reaksi sosial. 6. Next. Kejahatan itu timbul karena ada 4. Yang pertama menurut teori biologis, yaitu kejahatan yang udah dari lahirnya. Sudah diciptakan seperti itu. Jadi kejahatan dia itu tidak mendasari tentang pernah ia masa kelam atau pernah dijahati orang lain, pernah dikriminal oleh orang lain. Tapi kejahatan itu timbul karena ia diciptakan seperti itu. Itu menurut saya dalam teori biologis. Yang nomor 2, teori psikogenesis. Teori ini itu berhubungan dengan psikis, yaitu gangguan psikis. Jadi di teori ini orang jahat itu karena misal salah asuhan atau pernah dianiaya yang membuat psikisnya terganggu. Contohnya itu seperti di film Joker menurut saya. Nah, Joker itu kan orangnya baik. Lalu tidak ada yang mempedulikan dia, tidak mempedulikan kebaikan dia. Lalu ia dijahati, disemena-mena oleh orang lain. Lalu psikisnya terganggu dan ia melakukan kejahatan dan tindak kriminal. Yang ketiga, teori sosiogenesis. Teori ini itu pengaruh lingkungan. Lingkungannya jelek, ya orang itu bisa jelek. Jadi dampak dari pola asuh orang tua juga. Terus lalu dari lingkungannya, terutama itu dari semisal di kampungnya, dia sebenarnya anak baik-baik, tidak punya keinginan kejahatan, tetapi ia melihat tetangganya mencuri atau melakukan sabung ayam. Ia jadi berjudi, lalu ia jadi terpancing untuk melakukan tindak kriminal atau kejahatan tersebut.
Lalu yang keempat, teori subkultural delinquency. Teori ini itu kejahatan karena daerahnya, karena dia berasal dari daerah mana. Karena di teori ini, kejahatan itu adalah seperti budaya yang khas yang yang ada di suatu daerah. Jadi kalau orang misal di daerah A ini apa itu budaya khasnya itu membunuh orang. Jadi di sana itu seperti dihalalkan membunuh orang. Dan ketika ia pindah ke daerah B, di situ di B itu sudah beda peraturannya dan dia membawa budaya yang khas yang dari daerahnya. Sehingga ia melakukan kejahatan atau yang lebih ke fokusnya tindak kriminal. Next. Nah, menurut dari web dan buku yang saya baca, ada 8 tipe kejahatan. 1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi bersifat perseorangan sendiri. Bisa berencana, bisa tidak, dan bisa faktor dendam, bisa faktor psikis. Nah, yang kedua, kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu. Misalnya pencurian kendaraan bermotor. Jadi kejahatan benda yang dilakukan sewaktu-waktu ini istilahnya kalau ada kesempatan ia melakukan kejahatan. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Jadi ini termasuk dalam teori sosiogenesis yang lupa saya sampaikan bahwa dalam teori sosiogenesis itu juga apa itu jabatan orang, terus tuntutan orang tersebut itu juga bisa mempengaruhi ia melakukan kejahatan. Dan orang berkedudukan tinggi itu apa ya? Ia bisa terkadang ada orang yang semena-mena dengan yang tidak sama kedudukannya dengan dia. Dan ia secara langsung maupun tidak langsung bisa saja melakukan kejahatan. Yang kejahatan itu bisa jahat hanya secara nurani maupun jahat secara tindak kriminal. 4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya. Karena politik itu menurut saya, hukum saja sudah dunia tidak ada yang baik gitu loh. Apalagi politik, bahwa terkadang kita teman, bahkan 5 menit selanjutnya kita bisa menjadi musuh di politik. Karena politik sangat mengedepankan apa yang ia emban. Seperti contoh partai. Misalnya ia pemimpin partainya. Jadi ia mengemban apa itu martabat partainya. Meskipun dengan menjatuhkan partai lainnya. Itu contohnya. Yang kelima, kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat. Misal pelacuran. Jadi kan pelacuran ini ya, mungkin ada orang yang memang, maaf, ekonominya kurang, lalu mereka mencari cara yang simpel, cara yang cara yang buruk lah istilahnya,
buruk di mata orang lain. Dan hati nuraninya pun juga mengatakan bahwa pelacuran itu buruk. Saya yakin, kecuali orang yang terganggu psikisnya ya. Tapi rata-rata semua orang merasa itu buruk. Nomor 6, kejahatan konvensional, antara lain yaitu perampokan, pencurian, terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Jadi, seperti ini, seperti perampokan itu, ya kita semua tahulah, rampok, rampas, ya mau tidak mau kita harus mau, gitu loh. Kalau seperti tadi yang nomor 2 itu, misalnya mencuri motor itu, kan kita masih bisa mengejarnya pada saat itu, atau mencegahnya, atau menangkapnya. Tapi dalam yang nomor 6 ini, mereka seperti sudah terencana menurut saya. Sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Dan ketika eksekusi, korban mau tidak mau memberikan benda yang diincar atau apapun yang diincar oleh perampokan itu. Nomor 7, kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian, terorganisasi, serta pengedaran narkotika. Nah, kejahatan terorganisasi ini saya contohkan dalam pengedaran narkotika ya. Jadi pengedaran narkotika itu ada, contohnya saya ambil, ganja. Ganja itu ada yang menanam, ada yang menanam benihnya, lalu membesarkan tumbuhan itu. Setelah istilahnya dari produsennya, ia akan dijual ke bandar. Dan dari bandar itu biasanya diedarkan ke kurir-kurir. Istilahnya kurir itu juga ada yang bandar kecil. Lalu dari kurir tersebut baru diberikan ke konsumen. Nah, ini dalam kejahatan terorganisasi ini, dari produsennya saja sudah salah. Menanam tumbuhan yang dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh hukum. Lalu bandarnya sudah jelas salah karena sudah menampung barang yang haram dan ia mengedarkannya lebih luas. Lalu si kurir, adapun juga yang bandar kecil. Kalau yang bandar kecil bisa samalah dengan bandar besar. Cuma mungkin cakupan daerahnya yang kurang. Tapi untuk kurir ia hanya mengirimkan barang. Meskipun mengirimkan barang, ia juga melakukan kejahatan karena memperlancar barang haram disalurkan kepada konsumen. Dan konsumen pun melakukan kejahatan pada dirinya sendiri karena merusak dirinya dengan barang-barang yang haram yang sudah jelas bahwa itu dilarang di negara kita. Nomor 8, kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Ini seperti pembunuh bayaran. Jadi ia membunuh dikarenakan mungkin ekonomi, mungkin kebutuhan hasratnya, tetapi ia membuat itu sebagai suatu pekerjaan. Next. Nah, penyebab-penyebab kejahatan itu juga ada. Yang pertama itu terlantarnya anak-anak.
sudah dipastikan bahwa anak yang terlantar itu kurang kasih sayang orang tua, kurang bimbingan orang tua, dan kurang pendidikan dari orang tua. Jadi anak tersebut menjadi liar. Yang kedua, kesengsaraan. Kesengsaraan ini biasanya tentang maaf, tentang ekonomi. Jadi merasa iri atau merasa kurang terhadap hartanya. Merasa iri kepada orang lain dan menimbulkan kejahatan. Entah itu mencuri, merampas, ataupun sebagainya. 3, nafsu ingin memiliki. Nafsu ingin memiliki ini sudah jelas bahwa kita diciptakan dan nafsu mendampingi kita, dan kita diperintahkan untuk mengontrol nafsu. Karena nafsu ini sangat-sangatlah liar. Yang keempat, alkoholisme. Alkoholisme, orang yang setelah mungkin minum minuman keras, badannya mengandung alkohol. Dan banyak memang yang masih bisa mengontrol dirinya sendiri. Tetapi setelah manusia meminum alkohol, ia akan secara tidak langsung dan tidak sadar bahwa dirinya sudah tidak terkontrol. Mereka mengatakan dirinya masih terkontrol, tetapi perlu kita sadari bahwa ia sudah tidak seperti biasanya. Yang kelima, rendahnya budi pekerti. Rendahnya budi pekerti ini bisa merujuk ke nomor 1, terlantarnya anak-anak. Dan rendahnya budi pekerti ini juga bisa merujuk ke kurangnya pendidikan di sarana keluarga, di masyarakat, dan di sekolah terutama. Karena terkadang banyak murid, bahkan teman-teman saya, banyak yang menyepelekan PKN, menyepelekan PAI, karena mereka menganggapnya itu bukanlah pelajaran yang wajib. Dan padahal di PKN, PAI, dan biasanya bahasa Jawa di kita, itu terutamanya itu adalah mengajarkan budi pekerti. Kita mau pelajari sejarah-sejarah juga untuk mengerti bagaimana kita harus melangkah, dan bagaimana harus melangkah itu adalah bagaimana cara kita bersopan santun di banyak hal, di hidup, kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Next. Lalu kriminologi yang sudah sempat saya singgung tadi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dan kejahatan itu nanti apabila melanggar hukum, tindak kriminal lah namanya. Next. Nah, kriminologi menurut para ahli. Yang pertama dari Pak W.A. Bonger. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang nomor 2 dari Pak Sutherland. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga dari Pak Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat. Termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Yang keempat dari Pak Nuch,
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Nomor 5 dari Pak Walter Reckless, kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku, delinquen, dan tingkah laku jahat, dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Reza Pahlevi Rari. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Firman. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang mazhab positif Italia. Jadi sebelum masuk ke materi ini sedikit insight aja. Jadi penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum tipologi. Yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik ini biasanya disebut sama aliran positive school pada abad ke-19. Nah, jadi aliran positif ini muncul karena ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang itu bisa bertindak kriminal atau jahat. Dan aliran ini bertolak atau bertumpu pada pandangan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun kultural. Jadi faktor-faktor yang di luar kontrolnya seperti yang tidak bisa mereka atur, yang tidak bisa mereka pegang, yang tidak bisa mereka kontrol secara kepenuhan, seperti ekonomi, contohnya ekonomi, stres, atau dan lain-lain. Jadi secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seorang dikuasai oleh hukum sebab akibat, atau biasa disebut causa effect relationship. Nah, selanjutnya aliran positif ini mempunyai landasan berpikir ada 6 macam landasan berpikir. Seperti yang pertama, kehidupan manusia itu dikuasai oleh hukum sebab akibat yang disebut tadi. Dan yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Landasan yang ketiga adalah tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Jadi ada di sini disebutkan juga faktor lingkungan. Faktor keempat adalah tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Jadi kebanyakan orang dengan tanda-tanda abnormal yang dimiliki oleh beberapa orang itu bisa dibandingkan terhadap sama lain. Yang kelima adalah abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Jadi kita lihat penyebab abnormalitasnya itu tadi apa? Ataukah lingkungan atau emang terdapat abnormalitas dalam individunya seperti penyakit bawaan atau penyakit psikologis. Yang itu semua dapat dibenahi. Yang keenam atau yang terakhir adalah treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat. Sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Jadi daripada kita menurut aliran positif ini, daripada kita menjudge atau mendiskreditkan suatu individu setelah melakukan kegiatan kriminal atau kejahatan, jadi kita dalam masa ini lebih dibina, lebih diberitahu kayak, oke, ini salah, yang melakukan itu salah, dan yang harusnya itu seperti ini. Dan kita tahu mengapa penyebabnya bisa disebut ini salah, merugikan orang lain, dan lain-lain faktor. Lalu terdapat teori dari Lombroso yang tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan. Jadi Lombroso ini
menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang, mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Nah, manusia menurut Lombroso dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistik stigmata atau ciri fisik dan waktu. Pada tahap perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia, Lombroso sendiri beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat. Jadi menurut Lombroso ini sudah jelaskan kalau mereka yang tergolong penjahat ini lebih dapat diidentifikasi dengan beberapa ciri-ciri fisik, yaitu lebih ciri-ciri fisik yang lebih menurut Lombroso lebih sama dengan nenek moyang mereka. Dan ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born criminal ini. Pertama adalah penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga adalah tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau pelaku kriminal. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Jadi, menurut poin 4 ini, meskipun terdapat kepribadian yang natural dari diri sendiri, jika lingkungannya mendukung untuk dia berperilaku baik, maka dia bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, suatu individu yang lebih baik, dan berbeda. Adalah penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuhan, pelanggaran seks dan dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Jadi ini lebih terdapat klasifikasi tertentu oleh Lombroso tentang teori born criminal ini. Selanjutnya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama adalah born criminal. Yang kita bahas adalah yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme, sebagaimana tersebut yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbisil, atau paranoid. Jadi insane criminal ini lebih ke penyebab psikologisnya yang secara lahiriah atau tumbuh dan tidak bisa dihindarkan, tapi tetap bisa tetap bisa dipulihkan. Yang ketiga adalah occasional criminal, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Seperti habitual criminals, itu. Jadi dia sering kayak tiba-tiba mengambil barang, padahal dia tidak membutuhkannya. Tapi dia tetap mengambil barang. Bahkan jika dia membayar barang itu seharga normal, dia tetap bisa. Karena sudah habitual kriminal. Maka dia melakukannya. Yang terakhir adalah criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan. Jadi ekspresif. Melakukan kejahatan yang secara mengeluarkan perasaan-perasaan dia. Jadi jika marah dia banting gelas atau apa. Lalu kita lanjut ke mazhab Prancis atau aliran lingkungan. Jadi mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah.
dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan, seperti yang satu ini adalah Denelt ih mersult an iniras ih, di mana artinya adalah dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Jadi dunia di sini yang dimaksud lingkungan tadi, yang menyebabkan bagaimana terciptanya suatu individu. Demikian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Di mana penjahat itu hidup. Misal perumahan yang sangat jelek, di mana orang-orang tinggal berjejal, terdapatnya kemiskinan atau pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan dari individu karena kemauan dan keinginan, ataupun dari individu lain yang mengakibatkan kita sebagai korban. Pemukanya adalah Lacazette, dokter, Manufrir, antropolog, dan Guittard, juris dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial daripada kriminalitas. Nah, selanjutnya di sini kita kembali kepada PPT. Mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, 3 bagian. Yang pertama adalah lingkungan alam. Tokohnya adalah Montesquieu. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Tokohnya adalah Descartes, Hackney, Guittard, Edwin Sutherland, dan M. De Beach. Yang terakhir adalah lingkungan ekonomi. Tokohnya adalah F. Turati, Kolayani, dan W.A. Bunger. Misal, Lacazette menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan, sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial. Seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tadi menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan, suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Jadi kuman tadi dianalogikan sebagai sifat kejahatan itu sendiri. Jika ditaruh di lingkungan yang memenuhi kriteria dia untuk berkembang, maka dia akan berkembang. Itu analogi dari bahasan Tarde tadi. Selanjutnya, untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu anomi, keadaan norma, atau strain ketegangan. Yang kedua adalah cultural deviance, penyimpangan budaya. Yang ketiga adalah social control. Anomi, keadaan norma atau strain ketegangan. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Jadi dalam kelas kriminal ini seperti kelas sosial antara yang atas dan yang bawah itu saling berhubungan dengan tingkah laku kriminal. Itu adalah cultural deviance atau penyimpangan budaya. Menganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Jadi di sini penyimpangan terhadap antar kelas. Jadi lebih melanggar ke norma-norma konvensionalnya, seperti dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Adalah kontrol sosial atau social control.
ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian perilaku ihwal atau sebagaimana yang dimaksud, kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia, yaitu delinkuensi dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Jadi di sini lebih membahas ke bagaimana cara mengontrol kriminal itu dengan cara dari struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan yang mempengaruhi sosiologis berkembang. Sekian dari kami, Reza Palevi dan Firman Agung, materi tentang teori sosial kontrol dan kriminologi sosial kontrol dan lingkungan. Berikut kami sertakan daftar pustaka yang kami ambil. Sekian kami tutup presentasi ini. Sebentar Mas Reza. Iya Mas. Iya Mas Reza, tadi aku lupa satu hal. Ya, aku ingatkan dulu ya Mas Reza ya. Ya. Iya, maaf tadi kelupaan bahwa yang penting, ini penting lagi yang lupa, yaitu kejahatan itu cakupannya lebih luas dari tindak kriminal, karena bisa saja tindak kriminal itu tidak jahat, dan bisa saja kejahatan jahat tapi bukan tindak kriminal. Jadi contohnya seperti jahat tapi bukan tindak kriminal seperti mengkhianati pacar, lalu itu kan jahat sifatnya, tapi kan bukan tindak kriminal. Lalu ada tindak kriminal yang tidak jahat, seperti Anda menolong, misalkan Anda ada suatu kecelakaan, lalu Anda menolong orang yang kecelakaan tersebut masih di tempat, belum ada medis, lalu Anda langsung menolongnya, kan itu sebuah kebaikan, bukan kejahatan. Tetapi itu adalah sebuah tindak kriminal, karena apabila Anda tidak paham tentang medis, malah bisa membuat pasien itu lebih parah lagi. Terima kasih. Maaf menyela Mas Reza. Lanjutkan. Thank you. Ya, sekian dari kami dan tambahan dari Mas Firman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.